Jujur aku sebagai seorang ibu sedih banget lihat Kak Itwil, lihat Bima kalau memang ini benar. Semoga kamu menemukan jalan terbaikmu. Kalau boleh jadi lurus lagi. Gak mungkin boro-boro lurus lagi. Gak ngentot sama laki aja udah syukur. I mean, being gay is not a career, it's not a job. Lo kira ini sebuah pekerjaan yang oke, hari ini job desk lo jadi gay, bulan depan jadi straight? Gak mungkin. And I think it's pretty natural. Karena di Indonesia kayak ini tuh sebuah penyakit gitu dibilangnya. Kayak, oh lo jangan deket sama gue, ntar gue jadi bencong juga gitu. Kalau emang lo dasarnya bencong, say, emang bencong. Gak bisa yang bener-bener straight nih, mau diapa-apain tetep straight. Gak bisa yang tiba-tiba, gue besok jadi gay. Emang lu dasarnya suka kontol. I know this is gonna be a controversy video, dan mungkin gue bakal masuk berita gitu. The reason why gue gak mau bikin video untuk mengklarifikasi, okay guys, so I'm gay. The fuck? Like, are you guys stupid? Karena kayak, okay, it's pretty obvious, like. And then other content, okay, I don't wanna bring other creators. I know a lot of creators as well. Mungkin kalian bakalan, oh my god, dia juga gay. I'm not gonna do that. And regarding to my family know that I'm gay before I went viral. So they're not supporting me, but they don't hate me. They just like, okay, you just need to study and completed your degree in Australia and then get a fucking job. And that's it. We still keep in touch. We still communicate. I still talk to my mom, my dad, my entire family. It's fine. Ini cuman perjalanan hidup gue aja sih kalau bagi mereka ya. Walaupun mereka tidak mendukung karena kan mereka muslim gitu. So, I don't wanna go into details ya. Karena sebenarnya ini urusan pribadi gue yang gue udah gak punya urusan pribadi lagi sekarang di sini bawaannya. Karena being an influencer, a micro celebrity is fuck. I hate it. Gue terkenal karena nggak sengaja anjing. And here we go. I'm still so fucking bold. And I'm nothing to lose. Karena mungkin gue nggak di Indonesia juga ya, gue di sini gitu. Jadi perasaan gue tuh gue juga orang biasa di sini yang kebetulan gue punya followers. Yang followers gue kebanyakan tinggalnya di Indonesia. Jadi ketika gue berinteraksi di sini juga, walaupun ada juga sih banyak beberapa orang Indonesia yang kayak, hai Kak Bima, boleh minta foto? Boleh banget gitu. Susah ya jadi orang terkenal nggak ada privasi anjing. Lihat begini gue semakin bersyukur banget tinggal di Indonesia dan beragama Islam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masya Allah. Tapi yang selalu tahu aja mbak, orang-orang Islam yang tinggal di negara non-muslim seperti Australia itu juga banyak. Dan mereka bisa melakukan aktivitas ibadah dengan lancar juga. Dan mereka kesini mungkin untuk kuliah atau kerja, dapat duit, digaji. Intinya punya duit. Lu nggak bisa kemana-mana, stuck di situ-situ aja tuh karena lu nggak punya duit. Simply karena hidup lu miskin. Jadi bukan karena lo muslim, tinggal di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Bukan agama yang menghalangi lo untuk bisa keluar negeri, tapi karena elunya sendiri. Bahkan di agama elu, di Islam itu dianjurkan untuk mengembara. Coba pelajari lagi apa kata Imam Syafi'i itu, salah satu scholar muslim yang terkenal. Makanya baca. Jadi umat muslim di Indonesia tolong, please Muslim people in Indo, wake up. Karena kalian itu penduduk mayoritas, jadi kalian harus cerdas. Kalau kalian bodoh, Indonesia akan menjadi dan akan tetap selamanya menjadi negara yang bodoh, miskin. Nih kalau nggak percaya baca nih data ya, gue ngomongin data. Perbandingan jumlah penduduk miskin dengan negara lain versi World Bank, Bank Dunia atau Indonesia, lo baca berapa? 60%, Thailand 7%. Malaysia 1,3%, Vietnam 18%. Tuh Laos, teman kita Laos tuh. Kasian ya, gue nih ngomongin fakta atau nggak, tapi orang nggak mau denger.
Australia bisa jadi negara maju yang padahal dipimpin oleh orang-orang yang tidak beragama Islam atau bahkan tidak beragama sama sekali, tapi bisa jadi negara maju. Kenapa? Karena manusia-manusianya itu masih memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sedangkan di Indonesia, para pemimpinnya semuanya beragama, tapi agama hanya dijadikan sebagai simbol. Agama hanya dijadikan sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik, untuk nyari suara. Pilih saya karena saya Islam dan Jawa. Selamanya akan maju. Sampai kiamat Indonesia akan maju. Kalau milih pemimpin, coba lihat visi misinya. Bukan dilihat dari ras, seksual orientasi, agama. Kacau. Perkara gua coming out, kayaknya Indonesia tuh besok bangkrut, kiamat, hancur. I'm spitting the fact. Come on, Muslim people in Indo, wake up. Bye, period. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Publik dunia maya kembali dibuat heboh. Kali ini datang dari seorang TikToker asal Lampung, Bima Yudo, yang secara terbuka mengakui orientasi seksualnya sebagai seorang gay. Pengakuan ini langsung menyita perhatian netizen Indonesia dan menuai beragam reaksi. Ada yang memberikan dukungan penuh, namun tak sedikit pula yang memberikan komentar pedas. Lantas, seperti apa sebenarnya pernyataan Bima dan bagaimana tanggapan warganet? Simak selengkapnya hanya di sini. Aubemex atau Bima Yudo, warga Lampung Timur yang pernah mengkritik pemerintah Provinsi Lampung karena banyak jalanan rusak di wilayahnya, kini kembali membuat kontroversi. Bukan karena kata-kata kritikan TikToker asal Lampung terhadap pekerjaan pemerintah yang terbaru, tapi terkait pernyataannya yang terang-terangan mengakui dirinya gay di Australia. Bima bahkan tidak malu mendeskripsikan orientasi seksualnya yang menyimpang tersebut. Dirinya juga menyebut tidak mungkin berubah menjadi lurus kembali saat membalas komentar dari para netizen. Itu tidak mungkin, katanya. Bima yang pernah mengkritik Gubernur Arinal Junaidi hingga viral dan membuat Presiden Joko Widodo kala itu langsung datang dan mengecek kondisi jalanan Provinsi Lampung, kini tak malu menyebut dirinya sebagai gay. Dirinya bahkan menyebut jika orang tuanya sudah mengetahui hal tersebut, bahkan menerimanya. Mereka melihat apa yang ada pada diri gue saat ini adalah perjalanan hidup, ujarnya. Pengakuan Bima ini memicu reaksi beragam dari netizen Indonesia. Banyak yang kecewa dan tidak setuju dengan pilihan hidup Bima. Sementara ada juga yang sudah dapat menebak sejak awal berdasarkan bahasa tubuh dan cara Bima berkomunikasi di media sosial. Tak sedikit juga netizen yang mendoakan diri TikToker asal Lampung ini bisa normal menjadi laki-laki tulen dan takut akan larangan Tuhan sebagai umat Muslim. Pengakuan Bima ini menjadi topik hangat di media sosial dan memicu perdebatan tentang hak-hak individu, orientasi seksual, dan nilai-nilai agama. Apapun orientasi seksual seseorang, sejatinya kita tetap harus menghargai pilihan hidup masing-masing, selama tidak merugikan orang lain. Pengakuan Bima Yudo memang mengejutkan, tapi ini juga menjadi pengingat bahwa keterbukaan adalah bagian dari keberanian. Nah, bagaimana menurut kamu soal pengakuan Bima ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update gosip terhangat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.